pemerintah ingin mengatasi stunting. Saking seriusnya pemerintah ini semua dilibatkan. PKK ngomong stunting, Majelis Taklim pun ngomong stunting, Dinas Kesehatan pasti, dan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, semua bahas stunting. Nah, stunting itu sebetulnya apa, Pak? Kerdil, kalau bahasa kita bahasa umumnya itu kerdil. Atau kalau bahasa Dayaknya itu abodot, abodastasi. Sebabnya apa itu Pak kok bisa stunting? Karena masalah gizi yang kronis. Makanan bergizi itu tidak harus mahal. Ya itu tolong dipesankan kepada masyarakat ya. Makanan bergizi itu tidak harus mahal. Ya, misalnya sekarang saya mau pilih jenis sayuran yang bergizi misalnya, tapi tidak mahal. Misalnya, kalau wortel 35 1 kilo. Kalau daun kelor, tinggal memanfaatkan pekarangan, tinggal petik sendiri di belakang rumah, kan gratis. Daun pepaya, nah, itu sama fungsinya sebagai sumber vitamin dan mineral. Tapi satu petik sendiri di halaman. Petik sendiri, di kebun sendiri, jangan di kebun orang. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kopi Channel. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang YouTuber, tetapi dia juga seorang pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, seorang ahli gizi yang menekuni, yang menangani soal stunting. Kita sapa langsung beliau, Bapak Slamet SKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang kesehatan itu pasti sehat ini. Alhamdulillah, amin. Pak Slamet atau Selamat namanya? Selamat. Selamat. Ya. Tapi nama itu apa? Doa. Amin. Selamat artinya selamat lah. Kalau orang Jawa bilangnya selamat. Ya. Karena kami orang Lombok jadi selamat. Ya, jadi teman-teman Kopi Channel, Pak Slamet ini asli Lombok. Kampungnya itu hanya setengah jam Pak ya dari Mandalika. Ya, insyaallah. Kampungnya ramai sekarang. Oke Pak, kita akan membahas soal stunting. Jadi kan beberapa tahun ini fokus pemerintah menangani COVID. Tapi sebelum COVID itu ada satu persoalan yang jadi prioritas. Pemerintah ingin mengatasi stunting. Saking seriusnya pemerintah ini semua dilibatkan. PKK ngomong stunting, Majelis Taklim pun ngomong stunting, Dinas Kesehatan pasti, dan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, semua bahas stunting. Nah, stunting itu sebetulnya apa Pak? Karena masyarakat banyak yang belum tahu loh ini stunting itu apa. Stunting itu apa Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet SKM, nutrisionis Dinkes P2KB. Kebetulan kami nutrisionis itu salah satu program yang harus kami jalani, yaitu bagaimana mempercepat penurunan stunting. Terutama di wilayah kita Kabupaten Nunukan itu sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Lokus percepatan penurunan stunting. Jadi stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi balita kita yang disebabkan karena masalah gizi dan penyakit-penyakit infeksi yang secara berulang atau secara kronis atau dalam jangka waktu yang lama, yang menyebabkan tinggi badan bayi balita kita itu di bawah standar yang telah ditetapkan. Seperti itu stunting. Jadi kalau stunting itu bisa diketahui di umur berapa itu Pak? Ya, jadi stunting merupakan kondisi gagal tumbuh. Jadi itu terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya, itu kita sudah harus antisipasi. 1000 hari pertama kehidupan itu 1000 hari mulai dari nol. Mulai dari sejak kehamilan.
Ya, kita di situ harus antisipasi jangan sampai nanti bayi kita yang lahir itu atau anak-anak balita kita umur 1 sampai 5 tahun jangan sampai tinggi badan menurut umurnya itu di bawah standar yang telah ditetapkan. Kerdil ya? Kerdil, kalau bahasa kita bahasa umumnya itu kerdil. Atau kalau bahasa Dayaknya itu abodot. Ya. Gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya umur 1 tahun itu standarnya sekian senti. Standarnya ada menurut WHO NCAS. Nah, itu di bawahnya. 2005. Ya. Jadi setiap bayi balita kita yang tinggi badan menurut umurnya di bawah -2 pada standar itu dimasukkan ke kriteria stunting. Stunting. Ya. Terus apa bahayanya stunting? Ya. Jadi kalau memang pendek kerdil itu apa bahayanya? Nah, jadi nanti akibat terjadinya stunting pada bayi balita kita itu nanti mulai dari daya tahan tubuh bayi balita kita itu berkurang. Kalau daya tahan tubuh bayi balita kita berkurang, otomatis berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit infeksi itu cepat menjangkit ke bayi balita kita. Itu nanti akan menentukan kualitas kesehatan bayi balita kita, tumbuh kembang bayi balita kita akan terganggu. Itu satu. Kemudian selain imunitas tadi, nanti juga berpengaruh terhadap gangguan tumbuh kembang. Tumbuhnya itu yaitu ukuran tubuh. Pendek. Berat badan, tinggi badan, pendek, sangat pendek, itu nanti akan terganggu, kurang maksimal, kurang optimal kalau bayi balita kita ada gangguan-gangguan seperti definisi operasional stunting tadi. Kemudian metabolisme dalam tubuh itu juga akan terganggu. Bagaimana gizi bisa terbawa kemana sesuai kebutuhan tubuh kita itu juga kurang maksimal. Nah, yang paling dikhawatirkan pemerintah kenapa stunting itu menjadi prioritas? Karena stunting ini nanti akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan. Kalau dari bayi balita kita sudah daya tahan tubuhnya rendah, tumbuh kembangnya terganggu, tingkat kecerdasannya juga tidak maksimal. Jadi mau kemana generasi penerus bangsa kita? Itu yang dikhawatirkan pemerintah. Oleh karena itu stunting ini menjadi prioritas dalam mempercepat penurunan stunting untuk generasi kita yang sehat, cerdas, berprestasi. Sebabnya apa itu kok bisa stunting? Penyebabnya itu memang banyak, multisektor, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan kita tadi. Seperti penyebab langsungnya tadi sesuai dengan definisi operasional karena masalah gizi yang kronis, kemudian karena penyakit-penyakit infeksi yang berulang, kemudian bagaimana ketersediaan pangan dalam keluarga, apa saja makanan yang dikonsumsi oleh bayi balita kita, bagaimana dengan penyebab tadi. Selain masalah gizi, infeksi, kemudian sektor-sektor yang lain, misalnya kebersihan lingkungan, ketersediaan air bersih, kemudian faktor budaya, pola asuh, banyak tingkat pengetahuan orang tua itu berpengaruh di situ. Tadi umur 0 itu diukur dari waktu di dalam kandungan itu harus mendapatkan perhatian karena nanti selama kualitas bayi balita yang dilahirkan nanti tergantung dari kualitas sejak masa kehamilan mereka. Jadi faktornya itu bisa sangat besar dari orang tua. Orang tua selama mereka hamil. Misalnya jangan sampai ada ibu hamil kita yang kurus atau kurang energi kronis. Jangan sampai ada ibu hamil kita yang anemia. Kurang darah. Nanti itu akan menentukan tumbuh kembang tingkat kesehatan bayi balita yang dikandung. Ya, itu makanya selama hamil itu harus dijaga. Bahkan menurut saya itu jangan selama hamil saja, ada plusnya. Masa remaja sebelum hamil itu kita harus siap. Jangan sampai remaja-remaja kita itu makanya selain masa kehamilan, remaja sebelum menikah juga harus disiapkan generasi kita terutama remaja putri kita sebagai calon ibu itu harus disiapkan. Jangan sampai ada remaja kita yang
hamil sebelum usia di atas 20 tahun. Saya pikir hamil sebelum nikah. Ya. Hamil sebelum Jangan nikah. sampai ada remaja kita sebelum hamil itu keadaan kurang energi kronis. Apalagi remaja-remaja kita sekarang kan lagi semangat menjaga body. Malah mereka bangga kalau kurus, krempeng, tipis, kayak triplek begitu. Padahal itu tidak sehat untuk kesehatan. Kasihan mereka. anaknya nanti kan. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi kami berharap kepada lintas sektor yang terkait dengan remaja ini, terutama di tingkat-tingkat pendidikan, itu remaja-remaja kita itu harus dikasih motivasi, diedukasi bagaimana mereka jadi remaja yang sehat. Itulah kenapa semua dilibatkan. Ya. Guru dilibatkan, ustadz dilibatkan. Misalnya semua ustadz, dilibatkan. terutama yang KUA ini, mereka sekarang punya kegiatan itu 3 bulan calon pengantin harus ada pendampingan kesehatan. Sekolah sekarang kamu nikah kan, Pak? Nah, sekarang di sekolah juga di situ ada dipunyanya program pemberdayaan perempuan dan KB di situ. Nah, bagaimana mereka bisa mendidik remaja-remaja itu sudah paham mengerti bagaimana kesehatan reproduksi. Seperti itu. Mengerti, kemudian nanti waktu hamil dia harus bagaimana. Jadi mereka sudah paham punya anak sebelum bagaimana, mereka gitu. hamil, mereka sudah paham harus tahu kondisi kesehatan mereka. Jangan sampai mereka mau hamil kondisi dalam keadaan kayak tadi kurang energi kronis. Jangan sampai mereka anemia. Nah, seperti itu harus sudah disiapkan. Dinunukan sebelum hamil. jadi lokus, jadi Ya. perhatian Ya, di Kaltara. ya. Berarti banyak. Kita dulu pertama itu ditetapkan 100 kabupaten menjadi lokus percepatan penurunan stunting Se-Indonesia. 2019. Se-Indonesia, ya? Jadi se-Indonesia. Kabupaten Nunukan salah satu dari 100. Kemudian 2020 ditambah lagi menjadi 160. Masuk lagi. Masuk kabupaten kalau tidak salah itu Malinau. Kemudian 2021 ini ada 200 kabupaten percepatan penurunan stunting itu masuk KTT sama Tarakan. Tapi pada ujungnya nanti diharapkan nanti semua kabupaten itu menjadi prioritas percepatan penurunan stunting. Ini pemerintah ini kan sudah mewanti-wanti secara bertahap. Demikian juga nanti Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan sejak ditetapkan sebagai Kabupaten Percepatan Penurunan Stunting, kami bersama tim itu juga menetapkan desa-desa lukus percepatan stunting. Nah, kita Kabupaten Nunukan itu punya desa lukus percepatan stunting. Jadi secara bertahap setiap desa itu kami misalnya tahun 2020 kemarin kami sudah tetapkan 25 desa yang menjadi prioritas. Kemudian 2021 kami tambah lagi 26 desa. Nah, diharapkan nanti semua desa yang ada di Kabupaten Nunukan itu bersama bergerak serempak mempercepat penurunan stunting. Diharapkan nanti target kita di tahun 2014 angka stunting kita itu paling tinggi itu 14%. 2024. Ya, 2024. 14%. Ya. Masih banyak itu, Pak. Iya, masih banyak. Karena stunting ini memang tidak bisa secepat Diukur dari mungkin mana? bisa Persennya diturunkan. diukur dari jumlah kelahiran. Dari jumlah bayi balita kita sebagai sasaran kita, berapa jumlah yang stunting dibagi jumlah sasaran kita. Anak-anak itu dikatakan stunting, misalnya dia diponis stunting itu di umur berapa? Anak-anak itu setiap dari 0 sampai 5 tahun sesuai dengan kalau ini stunting bakalan ya, stunting ketahuan. sesuai dengan peraturan Presiden 72 tahun 2021 ya. Jadi itu sasaran kita semua bayi balita umur 0 sampai 5 tahun. Nah, kemudian setiap bayi balita kita ukur panjang badan dan tinggi badannya. Kemudian kita sesuaikan dengan umurnya. Kemudian kita indikator, bandingkan dengan indikator. Apakah anak ini termasuk pendek atau sangat pendek. Jadi setiap bayi balita yang tinggi badannya termasuk ke indikator pendek dan sangat pendek atau min 2 pada indikator tersebut termasuk di kategori stunting. Stunting ya. Ya. Terus di Nunukan kalau kita bagi wilayah lah ya. Ya. Nunukan wilayah 1, Sebatik wilayah 2, kemudian Karayan dan Sembako Lumbis Ya. wilayah 3.
Terbesar di mana stuntingnya? Stunting kita pada tahun 2021 ini kalau tidak salah itu sebanyak 18% bayi balita kita stunting. Ya, jadi seharusnya semua bayi balita itu diukur berat badan dan tinggi badannya setiap bulan, dipantau terus. Ya, tapi karena masalahnya kita di sini banyak masyarakat yang mempunyai bayi balita itu tidak aktif datang ke posyandu. Jadi angka yang kami dapat ini sesuai by name by address, ya. Dari sekitar 60% bayi balita yang kami ukur itu terdapat 18% bayi balita kita itu mengalami stunting. Dan kami berharap nanti tahun 2024 nanti kita bisa turunkan menjadi 14%. Turun 2%. Sekarang 18%. 4%, Ya, nanti tujuan kita nanti sesuai target nasional di tahun 2024 itu diharapkan semua kabupaten semua maksimal angka stunting kita itu 14%. Masih tinggi berarti ya Pak? Ya, masih tinggi. Di wilayah mana tadi? Wilayah Nukan, Sebate atau wilayah 3 ya? Jadi memang rata-rata semua tempat kita itu jumlah bayi balita stunting kita itu ada semua. Ada semua. Ada semua ya. Ya. Jadi memang kompleks ya ini ya. Ya. Mulai dari orang tua harus sudah mulai care. Itu makanya dalam rangka percepatan penurunan stunting di dalam tim kita itu bukan hanya kesehatan, jadi banyak lintas sektor terkait menjadi tim di situ semua OPD sesuai itu. Kalau detailnya Pak, masing-masing. Detail teknisnya lah, detail ini ya detail. Ya. Detail untuk mengatasinya gimana itu? Detail untuk mengatasinya itu untuk mencegah stunting terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya, di situ. Jadi mencegahnya itu sejak 1000 hari pertama kehidupan. Apa saja yang terkait di 1000 hari pertama kehidupan situ. Misalnya dari masalah gizinya. Nah, bagaimana semua bayi balita itu bisa mengkonsumsi gizi yang seimbang. Ya. Kemudian misalnya bayi balita kita umur 0 sampai 6 bulan itu harus mengkonsumsi ASI eksklusif. Kemudian setelah 6 bulan sampai umur berikutnya itu bagaimana mereka mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi mereka, gizi yang seimbang. Bagaimana mereka bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Bagaimana mereka punya mengkonsumsi air bersih yang layak. Bagaimana orang tuanya mereka paham, tahu, mengerti bagaimana menjaga kesehatan bayi dan balitanya. Jadi banyak. Bagaimana ketersediaan pangan lah terutama di keluarga. Kalau secara ekonomi, ya. Secara ekonomi ada enggak orang yang secara ekonomi sebetulnya mampu? Ya. Orang tuanya itu sebetulnya mampu lah. Ya. Tapi punya anak stunting. Nah, itu yang banyak terjadi malah di kita di sini. Justru banyak. Ya, justru kita menurut kita di sini tidak mungkin lah orang Nunukan yang sampai tidak makan. Ya, kalau kita lihat dari standar ekonomi mereka. Tapi karena tingkat pengetahuan mereka, pola asuh mereka yang bisa menyebabkan. Misalnya sekarang ada makanan bergizi di rumah. Tapi karena tingkat pengetahuannya orang tua, bagaimana sih memilih makanan yang bergizi untuk anaknya. Kadang sekarang karena mereka karena kesibukannya sehingga mereka membuatkan makanan yang praktis saja, beli susu tinggal cucuk saja, padahal itu tidak baik untuk kesehatannya. Memberikan makanan-makanan yang praktis instan saja, padahal itu tidak baik untuk kesehatannya. Jadi itu malah banyak ya. Jadi kayaknya mohon maaf lah kami tidak punya data, tapi menurut monitoring kami itu stunting kita di sini itu kebanyakan disebabkan karena pola asuh. Pola asuh ya. Pola asuh. Bukan karena gizi malah. Pola asuh. Jadi ya termasuk dampaknya nanti ke gizinya. Misalnya sekarang karena orang tuanya sibuk, kemudian mereka menyiapkan makanan seharusnya kan makanannya 5 kali sehari. Kemudian dengan kualitas dan kuantitas yang sudah ditentukan. Tapi karena kesibukan orang tua mencari rezeki atau mencari pekerjaan,
sehingga mereka itu menyiapkan makanan seadanya saja di rumah. Tiap hari kasih mie instan aja. Ya, mie instan saja. Banyak yang terjadi seperti itu. Apalagi sekarang di zaman ini gadget yang ini, kadang orang tua itu sibuk saja sama gadgetnya. Mereka biarkan aja anaknya main sendiri, main debu, main apa di bawah kolong misalnya. Padahal ini sudah waktunya makan, harus seperti itu. Ibunya sendiri sibuk nonton TV, sibuk main gadget, tidak mengurus anaknya. Pak, kita dulu ini kan waktu kecil juga begitu, Pak. Ya. Kecil dulu tuh zaman saya itu makan telur belum tentu seminggu sekali juga. Ya. Makanannya ya apa adanya lah. Ya. Tapi tidak stunting juga, Pak. Dari dulu memang kita kemungkinan Pak Widodo tidak mengukurnya, sehingga tidak tahu apakah saya termasuk stunting atau tapi tidak. Sekarang tinggi nih. Alhamdulillah. Jadi stunting itu kan kita melihat dari tingginya. Ya. Tapi dulunya kita itu, orang tua kita itu menjaga anaknya itu lebih terkonsentrasi karena tidak terlalu banyak sibuk sama urusan-urusan seperti sekarang. Main ke sawah, main ke selokan, malah itu main ke sawah, main itu malah itu aktivitas fisiknya itu malah bagus. Sekarang anak-anak sekarang itu main di cucuk HP saja, tidak melakukan aktivitas fisik. Itu nanti berpengaruh terhadap tumbuh kembang mereka juga. Tapi saya kadang perhatikan kan anak-anak di SD terutama di SD. Sekarang tuh kelas 4, kelas 5 perasaan masih kecil-kecil, masih pendek-pendek, atau karena saya yang tinggi lah, karena saya yang tua kan. Perasaan sekarang tambah kecil-kecil, Bapak. Nah, tapi kalau sudah SMP, sudah SMA, naiknya kayak kelihatan drastis gitu. Ya. Biasanya kalau udah disunat, drastis tingginya. Di situ kelihatan dari bagi stunting ini kan bisa melihat riwayat masa lalu anak-anak kita. Jadi mereka kecil, seharusnya anak-anak itu dari kecil itu tumbuh kembang sesuai dengan umurnya. Itu makanya kita dikasih KMS kalau di Posyandu. Jadi kelihatan pertumbuhan anak-anaknya. Kartunya itu. Ya, kartunya itu. Jadi kenapa kelihatan dia pas SMP baru kelihatan tinggi apa segala, karena waktu SMP mereka, anak-anak kita sudah paham, mengerti bagaimana memilih bahan pangannya, bahan yang harus dimakannya. Kemarin itu waktu dia bayi balita itu kan dia tidak bisa memilih, dia itu tergantung orang tuanya apa yang dikasih. Ya, jadi kemungkinan itu. Jadi seharusnya bayi balita kita itu kan menaik terus sesuai umurnya. Kenapa dia bisa pas SMP baru melejit? Iya, kelihatan kok dulu SD kecil-kecil, sekarang SD kecil-kecil. Kami himbau kepada masyarakat, semua orang tua yang mempunyai bayi balita untuk bisa memperhatikan tumbuh kembang bayi balitanya. Jangan sampai mereka sibuk sendiri mengurus, cari rezeki sana untuk masa depan anaknya. Tapi bagaimana mau mengurus masa depannya, masa sekarang ajak mereka tidak urusnya. Tapi stunting bisa diatasi. Stunting bisa diatasi. Oleh karena itu pemerintah kan gencar ini bagaimana mempercepat penurunan stunting. Jadi mulai dari ibu hamil sejak 1000 hari pertama, mulai dari remaja, kita ini kan mulai gencar bagaimana mempromosikan hidup sehat selama dari remaja, ibu hamil sampai kalau misalnya begini, 5 tahun anaknya. 0 sampai 1000 ada masalah. Ya. Sehingga dia dikategorikan stunting. Ya. Berarti kan perkembangan organ tubuhnya juga tidak maksimal. Kan 0 sampai 1000 ini kan perkembangan organ-organ tubuh di dalam kan, termasuk otak kecerdasan. Nah, 0 sampai 1000 kurang sehingga dia divonis stunting. Ngatasinya setelahnya itu. Tapi tetap beda dengan yang normal ya. Ya. Jadi misalnya saja ini kita mengantisipasi, misalnya pada umur 0 sampai 1000. mau lahir nih dulu. Ada kasus misalnya ibu hamil kita mengalami kekurusan atau anemia. Nanti dampaknya kemungkinan bayi yang akan dilahirkan itu BBLR, berat badan lahir rendah atau tingginya kurang yang dari standar. Itu mulai sudah menjadi awal nanti akan terjadinya stunting berikutnya. Pada tahap berikutnya, itu kan tadi selama hamil. Ternyata berat badan lahir rendah kurang 2,5 kilo. Atau tingginya kurang dari 50 cm. Nanti menjadi awal nanti masa
umur 0 sampai 5 tahun akan menentukan. Ya, nah, kalau misalnya sudah BBLR, daya tahan tubuhnya rendah, kemudian pola asuh orang tua juga tidak paham, tidak mengerti, tidak dikasih ASI eksklusif. Apalagi sekarang ini kan ibu-ibu ini sibuk kerja, kemudian jaga body, bilangnya tidak kasih anaknya ASI eksklusif. Cucuk-cucuk saja dengan susu formula. Nah, itu kan menentukan nanti kualitas tumbuh kembang bayi balitanya ke depannya. Sibuk YouTubean aja, TikTokan. Nah, seperti itu. Itulah. Jadi, kalau bayi balita kita seperti yang ditanyakan Pak Widodo itu bisa dicegah enggak kalau sudah stunting? Bisa, ya. Tapi tidak semaksimal dengan anak-anak kita yang tidak stunting. Ya. Karena tolong masyarakat juga ingat, masa gold, masa emas tumbuh kembang bayi balita kita itu di masa 1000 hari pertama kehidupan. Menurut teori, menurut hasil penelitian itu, tumbuh kembang bayi balita kita, kesempurnaan tumbuh kembang bayi balita kita itu di masa 1000 hari pertama kehidupan itu sudah 70% sudah terbentuk di situ. Nah, itu makanya kita harus memperhatikan di masa 1000 hari pertama kehidupannya ini harus kita maksimal di situ. Bagaimana hamil yang sehat, kemudian bagaimana mendapatkan pengetahuan, itu semua sudah disiapkan sama kami, terutama kami kesehatan itu. Bagaimana semua ibu hamil itu memeriksakan minimal 6 kali selama hamil. Kalau bisa setiap bulan lah. Ya, itu target kami 6 kali selama hamil. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan edukasi ibu hamil, kami punya kelas ibu hamil. Jadi kami panggil semua ibu hamil itu setiap bulan untuk mendapatkan informasi, edukasi bagaimana menjaga kesehatan selama hamil dan menyiapkan kesehatan setelah melahirkan nanti. Terus Pak, kalau realitanya gimana? Ibu-ibu hamil di Nunukan rata-rata gimana? Nah, itu yang jadi masalah kami. Males ibu periksa. Hamil itu masih banyak yang memeriksakan kehamilannya kurang 6 kali selama hamil. Kami undang mereka untuk datang di kelas ibu hamil, juga ada ibu hamil yang tidak datang. Kemudian kami siapkan juga bagaimana mereka nanti melahirkan di tempat kesehatan. Dibantu oleh tenaga kesehatan untuk keamanan. Ya. Masih ada yang pakai dukun? Mas ternyata masih ada juga yang melahir di dukun atau apa. Itu menjadi tantangan kita bersama lah. Bagaimana merubah perilaku mereka terhadap hal-hal yang mendukung kesehatan untuk kesehatan mereka. Oke, jadi ini teman-teman Kopi Channel, terutama para remaja yang sudah ngebet mau nikah. Jangan asal nikah ini. Ya. Jadi memang harus disiapkan, memang siap mental, siap lahir batin. Ya. Pokoknya kami siapkan program untuk remaja itu. Setiap remaja itu harus kondisi gizi yang baik. Jangan sampai ada remaja yang kurang gizi atau lingkar lengan atasnya di bawah 23,5. Atau kurang energi kronis. Kami harapkan semua remaja itu tidak anemia. Jadi semua remaja itu mengkonsumsi tablet FE minimal 1 tablet setiap minggu. Terus sekarang tidak ada anemia kali Pak? Masih ini menurut hasil survei data-data yang ini masih banyak remaja kita yang mengalami anemia. Sekarang banyak remaja yang justru justru hipertensi sekarang sama kolesterol. Nah, banyak makan gorengan. Jadi tolong kami di YouTube, mohon maaf, kami selalu mempromosikan di YouTube kami itu bagaimana remaja hidup sehat, bagaimana mencegah obesitas, bagaimana mencegah berbagai macam penyakit-penyakit degeneratif, terutama penyakit-penyakit hipertensi, kolesterol, kencing manis, itulah kami giat. Jadi silakan ikuti kami di YouTube kami di Selamat SKM di informasi kesehatan. Sekalian promosi nih. Jadi teman-teman, tamu saya ini memang YouTuber. Nanti kalau ada waktu silahkan teman-teman mampir di channelnya, namanya Selamat
SKM. SKM. Ya, di situ ada informasi-informasi kesehatan. Pokoknya Ya, mau belajar bagaimana- yang mau nikah, bagaimana persiapannya, ngurus bayi, ngurus penyakit hipertensi, kolesterol, ada semua. Ya, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silakan komen di situ. Boleh. Nanti kami review, nanti kami bikinkan tutorial bagaimana hidup sehat. Yang penting jangan lupa teman-teman kalau sudah nonton, like, share, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih banyak. Oke teman-teman, masih bersama dengan Pak Slamet SKM, ahli gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Kita masih membahas soal stunting. Bupati menjadi ketua tim Ya, penanganan Percepatan stunting, percepatan stunting. penurunan stunting. ya, Berarti memang kompleks berarti ya, semua terlibat dalam stunting. Nah, seperti apa program yang real lah, yang detail lah teknisnya seperti apa nanti kayak apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? sesuai dengan Juknis dalam rangka percepatan penurunan stunting ini kan kita mulai dari penyusunan tim. Kami sudah punya tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten. Kemudian ada peraturan daerah Kabupaten Nunukan tentang percepatan penurunan stunting sebagai dasar hukum kita untuk melakukan kegiatan. Jadi tim ini sudah bekerja sesuai dengan standar prosedur Yang terlibat siapa aja tim-tim? Anggotanya siapa aja? Tim-tim sini banyak yang terlibat, misalnya dari segi spesifik dan sensitif. Spesifiknya di sini kan yang utama itu Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Kemudian di situ ada sosial. Sosial di situ bagaimana mereka menyiapkan bantuan-bantuan untuk keluarga risiko stunting. Kemudian ada pertanian dan ketahanan pangan. Di situ kemudian ada Dinas Pendidikan, kemudian ada swasta, pihak-pihak swasta, LSM bisa ikut bergabung bersama kami. Terutama di situ PKK itu menjadi wakil ketua di situ. Wakil ketua yang ngurus posyandu biasanya kan? PKK, dan ini secara berjenjang ya, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa, bahkan sekarang harus sampai ke keluarga. Jadi semua itu berjenjang. Tim tingkat kabupaten, tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten, kemudian ada tim percepatan stunting tingkat desa, tingkat kecamatan, kemudian sekarang ada pendampingan keluarga berisiko stunting. Kemarin ada lowongan tuh Pak? Ya, itu salah satunya itu. Itu yang direkrut siapa? Masyarakat? Masyarakat, siapa yang berminat silakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut, boleh. Nanti ada yang menyeleksi. Di situ kan ada koordinatornya siapa, timnya siapa, kerjanya seperti apa, nanti mendapat pelatihan sesuai dengan kerjaan mereka. Itu yang dah kami paham karena dikelola oleh instansi yang lain. Masuk rekrut tidak ada gajinya? Ya pasti itu. Soalnya di sini percepatan stunting di sini banyak yang terlibat di situ. Kayak pendamping desa itu harus tahu, paham, mengerti bagaimana percepatan stunting. Kemudian ada juga kader pembangunan manusia, itu punyanya desa punya. Kemudian dari KB itu ada pendamping keluarga stunting, pendamping keluarga. Banyak betul itu Pak, timnya banyak betul itu, ada kan juga ya karena kerjaannya itu memang banyak. Ada anggarannya? Ya pasti ya, insya Allah mudah-mudahan ada. Insya Allah ini belum pasti ini ada anggarannya. Ya siapa yang menyelenggarakan itu dari Kementerian KB. Terus yang ibu hamil misalnya, kita targetnya ibu hamil. Nah, ini jangan diceramai terus, dinasihati terus. Nah, itu yang misalnya dikasih susu, ya, ada enggak? Itu ada tahapan-tahapannya. Misalnya mulai dari hamil, ada intervensinya masing-masing. Misalnya remaja, ditemukan remaja yang kurang darah, jadi dikasih pemberian tablet tambah darah. Kemudian ditemukan ibu hamil yang kurus, dikasih PMT ibu hamil. Kemudian ada bayi balita yang stunting atau kurang gizi, ada PMT pemberian itu PMT untuk balita kurang gizi atau stunting, tergantung kasusnya. Nah sekarang ini kan setiap desa
setiap desa itu kan dibolehkan untuk menggunakan anggaran desanya dalam rangka percepatan penurunan stunting. Di situ di tingkat desa itu kan ada tim percepatan penurunan stuntingnya. Kemudian di situ ada kader pemberdayaan manusianya sebagai leadingnya di situ. Jadi mereka itu setiap triwulan atau tiap bulan mengadakan minlog di situ. Kasih uang nggak? Ada yang dikasih uang nggak? Untuk misalnya, oh ini ibu hamil ini kayaknya butuh tambahan gizi, dikasih makan. Itu ada programnya di Dinsos. Dikasih uang. Ya, di Dinsos itu kan ada pemberian uang tunai itu dalam rangka percepatan penurunan stunting juga. Ada uang tunai ya, juga. Ada tunai juga. Kemudian ada bahan pangan yang bahan pangan untuk mereka itu diharapkan juga itu sasarannya itu juga harus yang stunting. Jadi ada dikasih obat, ada dikasih makanan, ada juga yang dikasih uang bahkan. Dikasih uang itu melalui sosial ya melalui PKH itu. Mereka itu mendapat bimbingan dari petugas pendamping PKH-nya mereka dalam rangka percepatan penurunan stunting. Jadi ada kriterianya, setiap ibu hamil yang miskin kan dapat itu. Kemudian punya balita kemudian bermasalah kesehatan dapat itu juga menjadi salah satu kriteria mereka untuk mendapatkan PKH dengan jumlah tertentu. Ya, jadi silakan dikonfirmasi nanti ke sama Dinsosnya bila perlu nanti ada lagi pertemuan untuk bisa saling mengkonfirmasi. Kumpulkanlah dinas-dinas yang lain. Kesehatan apa yang sudah kau kerjakan, Dinsos apa yang sudah dikerjakan, KB apa yang sudah dikerjakan. Nanti kita bisa saling menutupi, saling mengevaluasi apa yang sudah kami kerjakan dan apa yang harus kami kerjakan. Terus tadi disebutkan juga faktor budaya. Faktor sebagai budaya penyebab stunting. Kenapa bisa? Misalnya saja ada masalah budaya, ada kebiasaan masyarakat. Misalnya, jenis makanan ini tidak boleh dimakan untuk bayi balita, ibu hamil yang baru melahirkan. Dulu kan ada. Misalnya di budaya ada misalnya yang punya kepercayaan anak balita itu habis baru lahir itu jangan dibuang dulu air ASI pertamanya. Padahal ASI pertama itu kan mengandung kolesterol yang sangat bagus, seharusnya kan diberikan pada bayi balitanya sehingga bayinya tidak dikasih. Atau mungkin pemberian makanan pada bayi yang baru lahir. Ini makanan pertama itu kasih pisang misalnya, padahal semua seharusnya kan ASI eksklusif. Susu aja. Kemudian tidak boleh ibu hamil itu mengkonsumsi ikan ini nanti gatal atau nanti licin atau berlendir anaknya. Itu kan tidak mendukung terhadap kesehatan budaya-budaya seperti itu. Kemudian ada budaya misalnya masalah pernikahan dini. Mohon maaf ya. Jadi ada, pernah dengar gak? Tapi mudah-mudahan sekarang tidak ada. Misalnya ada anak-anak remaja yang sudah dijodohkan sebelum umur, sejak dari anak-anak sudah dijodohkan. Pernah dengar seperti itu? Itu terjadi. Jadi nanti mereka itu bisa menikah sebelum umurnya. Itu nanti akan menentukan kualitas bayi balita yang akan dilahirkan. Jadi mereka susah juga sih Pak kalau sudah budaya. Nah itu makanya perannya pemerintah, bagaimana kita menginisiasi terhadap peraturan-peraturan kita itu. Nggak ada yang berani melanggar juga di Pak. Misalnya di Depak, sekarang Depak itu kuat itu, mereka itu tidak mau menikahkan kalau belum tapi usianya. kalau soal makanan tadi kan, jangan makan ini ya nanti. Itulah perannya kami, kita semua yang bertugas ini untuk sama-sama mengedukasi, memberikan pendidikan, memberikan informasi kepada semua ibu-ibu, kepada semua masyarakat, bagaimana memberikan makanan yang baik, makanan yang sehat untuk masyarakat. Salah satunya perannya Bapak ini punya ini Kopi Channel. Kopi Channel itu untuk memberikan, mengedukasi kepada masyarakat seperti apa makanan yang baik, yang sehat untuk masyarakat, untuk bayi balita kita. Jadi bagaimana kita merubah budaya yang sudah turun menurun, yang tidak mendukung kesehatan bisa merubah secara bertahap. Intinya sebetulnya semua boleh dimakan Pak.
Intinya boleh dimakan, ada juga memang jenis makanan-makanan tertentu yang tidak baik, yang tidak, misalnya kalau kita DM penyakit kencing manis, ya ada jenis-jenis makanan yang tidak dibolehkan. Kalau orang tua sudah dengan jumlahnya, ya. Tapi kalau anak-anak intinya ya, kan semua boleh lah. Ya, jadi itu ada aturannya. Misalnya bayi balita kita itu umur 0 sampai 6 bulan itu harus ASI eksklusif. Tidak perlu memberikan makanan yang lain selain ASI. Selain ASI, ya itu kuasanya Allah sudah itu, dan itu sudah sesuai penelitian, ilmu penelitian itu sudah apa yang dibutuhkan, makanan gizi, kandungan gizi yang dibutuhkan itu sudah ada di ASI. Pokoknya 0 sampai 6 bulan itu ASI hanya saja. ASI saja. Nah, itulah namanya ASI eksklusif. Nggak usah tambah bubur, nggak tambah susu. Nanti setelah 6 bulan, karena seiring dengan bertambahnya tumbuh kembang bayi balita kita, itu diperlukan sudah. Nah, itu yang belum paham masyarakat kadang. Seperti apa sih makanan yang baik untuk bayi balita setelah umur 6 bulan? Nah, mulai dari makanan cair, makanan lembek, kemudian bagaimana sih memberikan gizi yang seimbang. Yang namanya gizi seimbang itu apa saja yang harus ada di situ? Mana sumber energinya, mana sumber proteinnya, mana sumber lemaknya, mana sumber vitamin dan mineralnya. Nah, kadang itu masyarakat belum paham dan mengerti, dan itulah fungsinya kita juga untuk bersama memberikan informasi itu. Makanya kami harapkan kepada masyarakat itu datang di Posyandu supaya kami bisa memberikan informasi edukasi di situ. Cuma kadang-kadang itu tadi sebetulnya ibu-ibu itu tahu, Pak. Nah, cuma itu tadi, Pak. Ya, kadang-kadang ibu itu tahu, paham, mengerti, kadang tidak melaksanakan, tidak mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena tuntutan, karena tuntutan ini juga, ya. Kita mau jaga body. Ya. Tapi 2024 masih 2 tahun, hanya turun 4% targetnya. Nah, masih banyak loh, Pak. Masih banyak, jadi itu menjadi tantangan kita bagaimana kita mempercepat. Nah, yang parah tadi itu yang sampaikan Pak Slamet itu parahnya ini yang kita harus jadi keprihatinan kita semua bahwa ternyata orang stunting, anak stunting itu tidak selalunya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yang kurang mampu. Bahkan orang yang mampu pun bisa stunting. Bisa stunting. Tapi resiko anak-anak kita ini terkena stunting itu ya lebih banyak yang tidak mampu, karena bagaimana ketersediaan pangan di keluarganya, bagaimana daya beli masyarakat di keluarganya, bagaimana ketersediaan air bersih, lingkungan yang bersih, kan lebih kurang, lebih rentan ke yang miskin. Ya, tapi enggak. Kadang yang miskin juga kalau mereka punya pengetahuan, tahu, paham, mengerti bagaimana menjaga kesehatan diri, menjaga kebersihan lingkungan, bisa memilih bahan pangan yang murah tapi bergizi. Nah, kan ada juga, misalnya sekarang saya makanan bergizi itu enggak harus mahal. Ya, itu tolong dipesankan kepada masyarakat ya, makanan bergizi itu enggak harus mahal. Ya, misalnya sekarang saya mau pilih jenis sayuran yang bergizi misalnya, tapi tidak mahal. Misalnya, kalau wortel 35 1 kilo. Kalau daun kelor, tinggal memanfaatkan pekarangan, tinggal petik sendiri di belakang rumah, kan gratis. Daun pepaya. Nah, itu sama fungsinya sebagai sumber vitamin dan mineral. Tapi satu, petik sendiri di halaman itu, makanya pertanian itu menganjurkan bagaimana kita memanfaatkan pekarangan supaya tidak mengeluarkan lagi pendapatan untuk membeli makanan. Nah, jadi cara memilih makanan itu juga biar uang kita kurang, tapi bisa memilih bahan pangan yang murah, sehat, bergizi, itu bagus sendiri, di kebun sendiri, jangan di kebun orang. Ya, itu makanya kami juga sering keluar-kaur itu memberikan informasi kepada kita agar bagaimana memanfaatkan makanan, memanfaatkan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga dan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kalau kira-kira 18 turun jadi 14, turun 4%. Kira-kira kapan di bawah 10%? Ya. Jadi penurunan stunting ini memang kita akui dan kita rasakan itu penurunannya tidak banyak. Jadi para ilmuwan peneliti itu juga sudah penurunan stunting itu sekitar 1, 2, 3 paling tinggi per tahunnya. Kalau secara negara,
hitung-hitungannya mereka kalau secara nasional mereka targetnya itu minimal 3% setiap tahunnya. 3%, tapi itu saya rasa susah mendapatkan 3% itu. Indonesia kalau dibanding Afrika itu? Kita itu termasuk kalau tidak salah, mohon maaf tolong dicek ya, paling kita termasuk nomor urut 5 kah? Dari bawah? Tertinggi, ya. Tertinggi. Ya. Kita itu mungkin di atasnya Vietnam, atasnya itu. Ya. Dunia itu ASEAN. Itu makanya masalah stunting ini menjadi prioritas. Selain dampaknya itu yang sangat mengerikan lah, kita nanti berhubungan dengan tingkat kecerdasan itu. Karena stunting ini susah untuk bisa diturunkan. Jadi memerlukan semua lintas sektor untuk bergerak serempak mempercepat penurunan stunting. Stunting itu ada faktor turunan enggak, Pak? Kalau segi turunan itu memang ada pengaruhnya, tapi menurut survei penelitian, menurut ilmuwan itu sekitar 7 sampai 10% pengaruhnya. Yang banyak pengaruhnya itu ya tadi masalah lingkungan tadi, masalah pola asuh, perilaku tadi itu sekitar 60 sampai 70% itu pengaruhnya terhadap terjadinya stunting. Malah kesehatan itu menurut survei itu sekitar 30-an% pengaruhnya terhadap terjadinya stunting. Nggak bisa nggak disuntik orang bayi stunting suntik. Nah itu susahnya. Disuntik itu susahnya cepat. Kalau kita dalam masalah stunting ini. Kalau misalnya flu, pilek, demam, suntik, tapi sudah target. Tapi kalau stunting ini kita sudah berlakukan sesuai SOP, sesuai tata laksana yang ditetapkan, belum tentu juga bisa tercapai. Ya, jadi perlu itu, makanya sekarang kami punya program itu pendampingan. Jadi kami damping terus itu. Sejak hamil kami sudah dampingi, kami datangi apa-apa yang harus dikerjakan, apa-apa yang harus didapat oleh sasaran kami, itu harus didapat semua. Ya, sampai nanti ibu hamil harus berat badannya sekian, harus mendapatkan PMT, harus dapat tablet TP, harus pemeriksaan 6 kali sekali, harus hadir di tempat kelas, harus dapat di kelas ibu hamil, harus hadir di posyandu, melahir di tempat kesehatan, dibantu tenaga kesehatan, memberikan ASI eksklusif, pokoknya semua itu harus didampingi ketat. Sekarang kalau kemarin kan kita masih lengah, cuman mendata, belum ada intervensinya seperti apa, kita tidak memantaunya terus. Sekarang menurut Jumnis itu semua harus dikerjakan. Oke lah. Jadi sepertinya kita sudah punya bayangan bahwa Nunukan itu masih menjadi lokus percepatan penanganan stunting. Artinya apa? Bahwa Nunukan ini ternyata angka stuntingnya masih tinggi. Di Kaltara mungkin paling tinggi. Nah, ini menjadi tugas kita semua masyarakat, bahwa untuk mengatasi stunting butuh kerjasama semuanya. Mulai dari pendidikan, dari para tokoh masyarakat, kemudian ibu PPKK dan semuanya. Karena stunting ini efeknya nanti jangka panjang. Penyebabnya itu multisektor. Jadi yang ikut di sana terlibat juga banyak sektor juga. Tapi alhamdulillah Nunukan sudah menunjukkan tren yang baik. Tren penurunan. Awalnya 18. Awalnya 27, 26, 20, sekarang 18. Sekarang 18, jadi sudah hampir 9% turunnya. Kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan angka stunting kita semakin rendah, sehingga generasi muda kita semakin berkualitas. Mereka cerdas, mereka sehat, mental dan fisiknya. Pokoknya mungkin kami berharap generasi sehat, cerdas, berprestasi. Siap. Mungkin itu obrolan kami dengan Pak Selamat. Terima kasih atas waktunya, dan sebelum berpisah, Kopi Channel punya kejutan. Alhamdulillah. Tapi sebelum kami akhiri ya, mohon maaf siapa tahu ada kekurangan, salah kata, salah kekurangan yang saya sampaikan. Mohon maaf, kami dari Selamat SKM, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu sehat ya, salam sehat dari kami. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran segala aktivitas kita, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi ya di kesempatan lainnya. Tapi jangan lupa teman-teman, ini terakhir ini. Jadi jangan lupa nonton YouTube
channelnya Pak Selamat Selamat SKM SKM ya. dan Pemkab Nunukan. Ya, alhamdulillah. Nontonnya jangan sebentar. Ya, dapatkan informasi-informasi kesehatan bersama Selamat SKM. Iya. Jangan lupa Sehat untuk semua. share, komen, dan subscribe. Ya, Ini makasih banyak. kejutan dari kami. Alhamdulillah. Kejutannya hitam juga, Pak. Teng tong. Alhamdulillah. Kaos Kopi Channel. Jas, luar biasa. Kopi Channel, dokumentasi komunikasi pimpinan Setda Nunukan. Ya, terima kasih saya ucapkan telah diundang bergabung bersama kami. Tapi yang utama, kami harapkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu sehat. Ya, sehat untuk semua.